Bapak Ibu, para donatur, pemerhati eh, korban banjir di Desa Nelelamadikien, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur yang terkasih. Kita bertemu dengan Bapak Kepala Desa Nelelamadikien, Bapak Pius Pedang Melai. Kita akan wawancara Bapak Pius sebagai penanggung jawab di lokasi kejadian di desa di mana dia bekerja, tentang bantuan dan kebutuhan apa saja yang diharapkan, atau bantuan-bantuan apa saja yang sudah datang dari pihak mana saja, para korban berapa, juga kerusakan rumah berat dan ringan, luka-luka, juga kebutuhan apa saja yang kiranya perlu diperhatikan oleh para pemerhati korban banjir di Desa Nelelamadikien. Bapak Pius, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Pastor. Ya, Bapak Pius mungkin bisa melaporkan korban dari bencana banjir di Desa Nelelamadikien ini kira-kira apa saja, rumah dan segala macam. Baik, Bapak Pastor yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa banjir bandang yang menimpa Desa Nelelamadikien terjadi tanggal 4 dini hari dalam satu suasana umat Kristiani, umat Katolik sedang melaksanakan dalam perayaan pesta peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika tepat jam 2 dini hari, tanggal 4 jam 2 dini hari, hari Minggu, banjir bandang melanda pemukiman dan kawasan masyarakat Nelelamadikien yang terjadi tepat jam 2 dini hari. Bencana banjir bandang ini telah membawa korban, baik korban jiwa, harta benda, juga korban rasa batin yang begitu tersiksa, di mana ketika kita melakukan identifikasi telah membawa korban hilang. Pada saat kejadian ini ada 57 yang kita identifikasi. Dari 57 ini kemudian dalam penelusuran satu melarikan diri dan dia sempat selamat. Sisanya 56 dinyatakan hilang. Sehingga sampai dengan operasi SAR hari ke-3 kita berhasil menemukan jenazah para korban sebanyak 54 orang. 2 korban jiwa yang lain masih dalam pencarian, dan pada hari ke-4 ini kita berdoa, kita berusaha supaya 2 korban jiwa ini bisa ditemukan. Dari korban jiwa sebanyak 56 yang data hilang dan 54 sudah diketemukan ini, tapi di lain pihak telah membawa korban 30 buah rumah warga masyarakat telah musnah di bawah banjir. Di samping kehilangan tempat tinggal para warga, juga ada 9 rumah yang dinyatakan rusak berat, 9 rumah dinyatakan rusak ringan. Tidak hanya pada korban jiwa dan rumah bangunan tempat tinggal masyarakat, tetapi juga sedang dilakukan inventarisasi kerugian-kerugian masyarakat lainnya berupa harta benda yang lainnya. Yang jelas bahwa harta benda milik masyarakat yang kena korban ini tidak dapat diselamatkan satupun. Mereka hanya pakaian di badan. Nah, dari bencana yang melanda ini, tingkat kepedulian masyarakat sekitar, tingkat kepedulian gereja, tingkat kepedulian pemerintah, begitu mendengar musibah semua pada berdatangan untuk memberikan bantuan dan perhatian
juga untuk membantu mencari jenazah yang hilang, korban yang hilang. Pemerintah pusat mulai dari Kementerian Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Tim SAR Nasional telah turun tangan, pemerintah kabupaten telah turun tangan, pemerintah kecamatan, gereja telah turun tangan untuk membantu masyarakat yang kena korban, untuk membantu masyarakat, membantu desa Nele Lamadiken. Juga keluarga-keluarga besar di Adonara, desa-desa di Adonara pada umumnya telah berdatangan untuk memberikan bantuan, memberikan perhatian. Dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapak Bupati, Ketua DPRD, bersama anggota-anggota DPR telah melakukan kunjungan ke lokasi untuk menyaksikan, untuk dapat mengambil kebijakan lebih lanjut terhadap kejadian yang menimpa ini. Gereja telah mengambil peran, Bapak Pastor Paroki, Pastor Hendra, telah melakukan ibadat pemakaman jenazah secara massal, telah ambil turut bagian di dalam penanganan masalah ini, baik secara fisik maupun dalam bentuk doa. Semua yang memberikan bantuan dan perhatian, baik itu unsur masyarakat, desa tetangga, desa yang jauh, yang sampai dengan operasi KPN telah berdatangan di tempat ini untuk memberikan bantuan. Saya atas nama masyarakat Nele Lamadiken menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua donatur, baik itu unsur pemerintah, dari Basarnas, dari Kodim, dari Polres, dari Brimob yang telah berdatangan memberikan perhatian, dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, perhatian dan dukungan ini, atas nama masyarakat desa Nele Lamadiken, saya sampaikan terima kasih dan semoga semua upaya kita ini mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih Bapak. Jadi korban hilang dinyatakan ada berapa Bapak? 50. Korban pertama dinyatakan hilang 57, tapi kemudian satu bisa selamatkan diri, lari menyelamatkan diri, sehingga korban yang hilang jadinya 56. Dari 56 ini 54 sampai dengan operasi SAR hari ketiga kita menemukan 54 korban yang dalam keadaan sudah meninggal dunia dan langsung kita kebumikan secara massal. Sisa 2 korban jiwa yang hari ini pada operasi SAR hari keempat. Hari apa nih Bapak? Hari Rabu. Ya, pada hari keempat hari Rabu ini mudah-mudahan 2 korban yang hilang ini bisa kita temukan. Kebutuhan yang sangat mendesak saat ini apa Bapak? Ya, kebutuhan yang sangat mendesak saat ini adalah tentu sekali karena emergensi, jadi kebutuhan terutama kebutuhan pokok, sandang pangan, pakaian, makanan, obat-obatan, peralatan, kebutuhan keluarga sehari-hari, kebutuhan MCK di tempat pengungsian. Berapa posko pengungsian di sini? Untuk posko pengungsian ada 2 lokasi utama. Setiap posko ada berapa? Posko di Desa Nele Lamawangi itu sebanyak 452 jiwa. Lalu posko di SDN Nele Lamadiken dan Poskesdes itu sebanyak 281 jiwa, tetapi kemudian mungkin bertambah lagi karena sebagian masyarakat ini sudah menuju lagi ke pengungsian di SDN Nele Lamadiken. Perhatian pemerintah dalam hal ini alat-alat berat apakah mencukupi atau tidak Bapak? Ya, kalau dengan kondisi dampak banjir bandang seperti ini, maka alat berat dari pemerintah memang sudah 1 ada di lokasi sejak hari pertama kejadian. Siangnya sudah berada di lokasi, namun kita masih membutuhkan kendaraan alat berat untuk
di samping mencari korban, tetapi juga bisa melakukan pembersihan semua puing-puing lumpur batu ini di tempat yang kita sudah sediakan. Kesulitan yang lain seperti apa? Bensin, Ya, apakah mencukupi Bapak? inilah kesulitan yang paling kita rasakan sekarang. Alat penerangan listrik padam total. Apakah ada perhatian dari Pertamina seperti itu Bapak? Sementara stok minyak tanah, stok bensin di daerah sekitar, desa-desa sekitar ini sudah pada habis. Pertamina Provinsi ada perhatian atau tidak? Saya kemarin sudah komunikasi dengan Kepala Bagian Ekonomi Pemda Flores Timur untuk bisa memberikan dukungan tentu dengan cara pemerintah bagaimana membangun komunikasi dengan Pertamina, bagaimana membangun komunikasi dengan pihak-pihak penyalur BBM untuk bisa mendorong kebutuhan minyak tanah dan bahan bakar bensin di lokasi Nele Lamadikan. Jaringan Telkomsel di sini mendukung atau tidak Bapak? Jaringan Telkomsel ini saya ingin sampaikan bahwa pada saat kejadian ini putus total. Putus total ya, jaringan Telkomsel. Telkomsel putus total. Kemudian pada hari keempat ini juga sampai dengan saat pastor mewawancarai saya ini, memang kondisi sinyalnya tidak ada. Tidak ada. Kita akan buat video ke YouTube Bapak. Kementerian Sosial sudah hadir ya Bapak dengan bantuannya. Dari Badan Penanggulangan Bencana Alam juga sudah hadir dengan bantuannya. Dari gereja, dari umat, dari proki-proki juga sudah hadir dengan bantuan bahan-bahan lokal, makanan lokal dan lain-lain. Kita berharap bahwa nanti kita akan cantumkan rekening donasi untuk bencana banjir. Nanti Bapak Desa akan memberikan rekening donasi ya Bapak? Ya. Oke. Nah, Bapak Desa terima kasih untuk wawancara singkat siang hari ini. Sekedar untuk membantu para donatur, pemerhati supaya memperhatikan para korban di sini Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Pastor. Oke. Kalau saya perkiraanku ini 2 dikit. Tim dokter dari Makassar. Bapak tim dokter dari Makassar ya? Tim dokter dari Makassar ya. Dokter, boleh tahu dokter? Ini dokter bedah tulang. Dokter bedah tulang dari Makassar. Ini dokter bius. Dokter bius. Ya. Terima kasih. Nanti di bius. Saya Pak Soproki di sini Bapak. Oh iya. Jadi terima kasih untuk kehadiran bapak-bapak di paroki saya. Di lokasi kejadian bencana banjir. Nanti informasi menyangkut yang luka-luka dan lain sebagainya dari Bapak Menteri, Bapak ya, Kepala Puskesmas Ileboleng. Bapak Kepala Puskesmas Ileboleng, ada berapa yang luka-luka di sini? Ada 34. 34 yang luka-luka. 34 luka-luka, dan sementara yang berat itu ada 3. Yang berat itu 3. Termasuk patah tulang. Patah tulang 3 orang. Iya, 3. Ibu hamil berapa orang? 6 orang. Ibu hamil ada 6 orang ya Bapak. Kondisi darurat lainnya dalam hal kesehatan? Masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan. Terima kasih Bapak dokter. Perawat semua. Terima kasih. Selamat pagi bapak-bapak dari Seu Sinar Saron. Boleh saya tahu nama? Antoni Slamahoda. Bapak Antoni Slamahoda, Bapak Tobi yang hebat. Tobi yang hebat ya? Hebat. Ya, ini personil
senior dari Staf. staf dari CU Sinar Saron yang sekarang berada di lokasi bencana banjir Desa Lele Lama Diken. Berapa anggota CU yang jadi korban dari bencana banjir ini, Bapak? Sudah terdata 4 orang, Hmm? 4 orang yang meninggal. 4 orang meninggal ya. Dari- Anggota CU Dari 29 anggota. dari 29 anggota yang ada di Desa Lele Lama Diken, Nama komunitasnya yang Tulun Tali 2. yang komunitasnya bernama Tulun Tali 2. Tali 2. Ya. Anggotanya berapa? 29. 29 anggota. Yang meninggal 4. Sementara informasi ini Informasi. 4 orang. Informasi sementara 4 orang meninggal, Bapak Ibu. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh CU Sinar Saron terhadap ahli waris? Sejauh ini kita masih mendata, terus nanti untuk urusan kelanjutan sampai dengan proses klaim dan santunan semuanya itu nanti setelah proses pendataan selesai dulu baru kita akan Wah, sedikit. proses. Sudah. Oh iya. Jadi masih dalam proses pendataan ya, Bapak ya? Ya. Sementara peduli lembaga itu Hmm. sampai hari ini belum ada. Kami sementara membuat data. Kami akan melakukan komunikasi dengan kantor pusat dan pengurus harian untuk mendapat tanggapan lebih lanjut. Iya. Sebagai staf kami sementara ada di lapangan untuk Iya. membuat data akan halnya. Iya, sebagai staf CU Sinar Saron sedang berada di lokasi kejadian bencana dan sedang mendata, dan ternyata ada 4 orang anggota yang meninggal dan akan dilaporkan untuk ada tindak lanjut dari lembaga keuangan makro Berdaya. lembaga pemberdayaan CU Sinar Saron. Kami juga akan ambil data juga tentang anggota hidup Ya, tetapi mengalami kerugian material seperti apa. Begitu. Bapak akan mengambil juga data dari anggota hidup yang mengalami kerugian material dan tentu juga akan mendapat perhatian. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan selamat Selamat. berjumpa dengan keluarga para korban ya, Bapak ya. Ya. Sampai jumpa di kantor pusat CU Sinar Kami akan Saron. bertemu dengan pengurus komunitas hari ini. Pengurus komunitas. Iya, Ibu Heni namanya, kepala SMK. Iya, Ibu Heni, rumahnya di belakang Beliau ada di belakang posko Basarnas ini. Rumah Ibu Heni. Sip, gitu saja. Ya, demikian informasi seputar kunjungan personel CU Sinar Saron, lembaga pemberdayaan yang ada di Keuskupan Narantuka. Terima kasih Bapak berdua. Sampai jumpa.